Hai guys, balik lagi dengan gue Jonathan, dan di video kali ini sesuai janji gue bakal ngajarin kalian cara modding keyboard VX5 Pro menjadi keyboard VX5 Pro tapi yang lebih bagus. Dan untuk video kali ini gue bakal kayak sedikit lebih in-depth buat cara moddingnya, bukan yang kayak cuma wah ganti case bla 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 gitu doang. Gue bakal ngajarin dari proses dari awal sampai akhir, dari gue ngedesain casing buat keyboard ini. Dan sebelum kita mulai, ngopi dulu yuk. Oke, sekarang kopinya udah ada. Kita bakal mulai dari step yang pertama, yaitu ngukur dan juga designing case-nya. Dan untuk seterusnya di video ini gue bakal lebih ngarah ke voice over aja, soalnya menurut gue itu caranya lebih efisien buat gue ngebikin video ini. Oke, disclaimer dulu, bagian yang ini nih bagian cukup boring dan cuma desain case, terus gue kayak voice over dikit-dikit, jadi kalau kalian mau skip boleh, tinggal cek timestamp-nya aja. Oke, pertama kita mulai dari PCB outline yang digunakan buat ngebikin plate. Nah, untuk plate-nya ini gue ngambil pakai plate generator, nanti bakal gue taruh di deskripsi ya untuk generatornya. Dan untuk bikin plate ini gue nggak bisa pakai cutout untuk stabilizer yang biasa, yang buat PCB mount maksudnya. Jadi gue harus ngeganti dengan cutout yang support untuk plate mount stabilizer. Soalnya dari keyboardnya sendiri dia kan kagak support buat PCB mount, makanya mau nggak mau harus gue ganti. Setelah stabilizer selesai, gue mulai ngebikin buat dia punya gasketnya. Nah, untuk gasketnya tuh gue menggunakan D65 punya gasket yang kalian bisa beli di KB Defense, dan untuk ukurannya itu seinget gue 60 kali 4 mili. Jadinya gue ngebikin untuk kotaknya 60 kali 4 mili. Dan setelah gue coba-coba, ternyata tuh 60 kali 4 ternyata kekecilan ya buat ukurannya 60 kali 4. Kecuali kalau misalnya kalian masangnya tuh beneran super duper akurat. Dan gue sendiri nggak gitu jago buat masang super akurat. Jadinya kayaknya lain kali harusnya gue kayak biarin sedikit ada tempat yang kosongnya lagi, jadinya kayak nggak bakal terlalu mepet lah anggapannya. Dan untuk ya mounting gasketnya tuh di plate ini gue menggunakan 4 titik, adanya tuh di bagian atas dan di bagian bawah, di bagian kanan dan kirinya. Nah, untuk gasket ini sebenarnya ngebikinnya nggak gitu susah, cuman mungkin kelihatannya agak ribet ya, soalnya emang jujur gue kurang begitu jago pakai aplikasinya. Setelah itu kita sekarang bakal ngebikin general outline untuk bagian luar case-nya, eksteriornya. Itu kurang lebih sih kalau gue sukanya biasanya 1 senti lah di bagian atas bawah, dan kanan kirinya 0,8 cm itu buat kayak semacam bezelnya. Dan menurut gue sih bezel yang kayak gitu cukup oke ya. Setelah itu gue juga siapin border buat keycapnya. Jadinya kalau misalnya kalian ngetik, keycapnya itu nggak bakal nabrak sama casingnya. Kalau misalnya kalian nggak lakuin ini, kalau cuma kayak kurang lebih gitu doang, takutnya harus prototyping lagi dan salahnya takutnya terlalu fatal. Jadi kayak ya daripada ada kesalahan gitu, mendingan diukur terlebih dahulu atau pakai generator sebenarnya ada juga. Sekarang gue ngebikin cutout buat port USB-nya. Untuk port USB-nya sendiri di keyboardnya tuh di antara escape sama angka 1, dan kurang lebih sih dia di tengah. Jadinya gue kerjain lebih gampang, cuma tinggal ngebikin kotak ukuran kepala kabel USB dan tinggal dicolokin doang, terus tinggal gue ukur. Nah, hasil ukurannya gue masukin di Illustrator dan gue ngebikin kayak semacam outline. Oke, bagian yang ini bagian yang cukup panjang lebar, dan jujur gue agak males ngejelasinnya soalnya ini panjang banget. Lebih mending kalau gue ngejelasin live, cuman kalau gue ngejelasin live terlalu panjang. Nah, di bagian yang ini gue nih lagi ngebikin buat bagian atas dan bawah plate-nya. Soalnya kan plate-nya itu kayak anggapannya dijepit. Ini gue bisa dibilang ngebikin casingnya. Casing yang buat ngejepit plate dalam casingnya. Nah, untuk ini gue ngebikin ada layer yang cuma kayak kotak biasa gitu, outline PCB-nya. Dan juga gue ngebikin layer yang ada buat female plate-nya. Soalnya kan plate-nya kan ada kayak semacam benjolannya gitu kan. Itu gue ngebikin female-nya buat benjolannya. Dan proses ini cukup panjang, makanya gue fast forward banget. Dan dalam proses ini nih gue sering buat
ngecek ulang sih sebenarnya, kayak misalnya alignment-nya seperti apa dan apakah ukurannya pas atau enggak. Soalnya kalau misalnya kalian baru ngecek nanti di akhir dan ada satu layer yang salah, ada kemungkinan untuk layer-layer yang lainnya ikut salah dan koreksinya makan waktu lagi. Jadi kayak lebih mending kalian benerin sekarang aja gitu. Setelah selesai ngedesain buat casingnya, sekarang tuh cuma ngebikin anggapannya kayak layernya mau pakai berapa mili aja dan mau pakai berapa layer. Di yang ini gue makan waktu lumayan banyak, soalnya ini pertama kali buat gue ngebikin gasket mounted. Dan ya, ini sangat amat disayangkan, soalnya kebenaran desain yang gue show di video ini tidak begitu sukses. Gue udah sempat prototyping, untuk layeringnya cukup salah, dan oleh karena itu gue harus ngepotong ulang case-nya dengan desain yang sudah direvisi. Untuk desain yang udah direvisi nanti bisa gue tampilin, cuman ya maaf aja buat di video yang ini gue ngerekamnya kebenaran udah cukup lama. Jadi ya mungkin ada beberapa bagian yang udah kerubah tapi gue nggak tunjukin di kamera. Oke, sekarang setelah gue atur layer-layernya, gue bakal ngebikin buat screw hole-nya. Untuk screw hole-nya itu gue menggunakan M2, dan untuk M2-nya itu gue menggunakan yang skrup biasa dan juga spacer. Untuk spacer yang gue gunakan tingginya 10 mm atau 1 cm, dan untuk M2 screw-nya yang gue gunakan tuh 10 mm dan juga 5 mm. Untuk M2 screw itu ukuran yang gue pakai 2,1 mili, dan untuk yang spacernya gue pakai 3,4 mili di cutoutnya. Dan so far sih setelah gue coba-coba itu cukup sukses, dan untuk prosesnya kurang lebih kayak gini sih, cukup tedious, cuman lama-lama kalian terbiasa juga. Oke, sekarang gue lagi nampilin untuk casing yang udah revisi dan bisa dibilang cukup final lah. Ini nih dipakai 7 layer, habis itu untuk layer-layernya itu pakai 5 layer 3 mm, dan juga satu layer 1,5 mili, dan juga satu layer 2 mm. Nah, untuk yang paling atas ini nih bagian untuk covernya, dia menggunakan hole untuk M2 screw. Setelah itu untuk di bawahnya dia itu menggunakan untuk spacer ya, soalnya dia kayak agak nabrak sama spacer bawahnya, jadi gue nggak bisa pakai yang untuk screw M2, jadi mau nggak mau harus pakai yang untuk spacer. Setelah itu untuk di bawahnya lagi ada yang sama kayak layer atasnya, ini juga untuk female dari lip plate-nya itu. Terus di bagian bawahnya itu adalah kayak bisa dibilang penyangganya gitulah untuk plate-nya. Setelah itu bawahnya sama kayak buat penyangga, tapi bukan penyangga juga. Ini lebih untuk kayak nambahin gap USB sama hot swap socketnya. Dan setelah itu ada satu layer 1,5 mm. Untuk layer 1,5 mm nih gue pakai biarin dia itu masih ada kayak semacam ruangan buat gerak lagi. Jadi kalau misalnya kalian ngetik, untuk bouncy feel sama untuk dia punya flexnya itu lebih di-enable anggapannya. Dan ini untuk bottom covernya, tapi yang gue tunjukin ini nggak ada cutout buat USB-nya, masih belum gue ganti, itu di file yang satu lagi. Terus kalau tadi misalnya kalian sempat bingung ini kenapa ada kayak kotak-kotak gini di tengah-tengah, ini nih untuk fitnya, dan untuk fitnya itu gue menggunakan kayak anggapannya sampahan akrilik yang bakal dibuang juga. Jadi ya kayak ya make use of trash gitu lah, nggak kebuang-buang banget jadinya. Sekarang case sudah didesain dan dipesan, tinggal kita unbox deh. Nah, untuk case yang gue lagi unbox sekarang ini nih, ini yang prototype pertama dan yang gagal. Dan untuk yang kedua atau yang udah sukses ini, itu nggak gue rekam soalnya awalnya gue takut gagal, tapi ternyata sukses. Oke, sekarang kita ngomongin case-nya deh. Dari case-nya itu tuh jadi gue akhirnya pakai 7 layer. Untuk 7 layer itu bakal gue jabarin. Layer paling atas itu menggunakan 3 mm, dan untuk fungsinya itu dia sebagai top case dan untuk ngejepit plate plus gasket combo. Di bawah itu ada 2 layer 3 mm yang fungsinya itu sebagai kayak anggapannya female dari plate-nya. Soalnya kan plate-nya punya lip tuh. Dan di bawahnya itu ada 2 layer lagi yang tebalnya 3 mm juga, dan itu tuh fungsinya untuk menyangga gasketnya dan untuk kayak semacam space untuk bounce sama flex keyboard itu.
Nah, di bawahnya itu gue masukin satu layer 1,5 mm yang fungsinya itu cuma buat nambahin space dikit, dan di bawahnya itu ada satu bottom case atau bottom layernya, dan fungsinya itu cuma buat nutupin semuanya aja sih. Kalau untuk nempelin semua akriliknya menjadi satu, gue menggunakan skrup M2 dan juga spacer M2. Untuk spacer yang gue gunakan adalah 10 mm, dan untuk skrupnya gue menggunakan 10 mm untuk yang atas dan 5 mm untuk yang bawah. Untuk akrilik yang gue gunakan di keyboard ini, gue itu menggunakan putih susu yang satin. Ini gue gunakan tujuannya sih sebenarnya buat nge-diffuse LED-nya. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka warna-warni sih, tinggal pakai casing warna lain aja, itu juga bisa. Setelah itu, untuk plate-nya itu gue menggunakan dua bahan. Awalnya gue mikir kalau gue pakai stainless steel 1,5 mm dengan flex cut dan juga leaf spring cut, itu tuh dia bisa jadi flexi. Nah, tapi kenyataannya tidak. Dia itu hanya bouncy, dan sayangnya sih vendor yang gue gunakan hasil potongnya nggak seakurat itu dan kurang rapi. Jadinya gue akhirnya potong ulang ke orang lain dengan material polikarbonat demi ngejar kayak flexi sama bouncy-nya sekaligus. Dan untuk polikarbonat ini gue nggak menggunakan potongan-potongan aneh kayak flex cut atau untuk leaf spring gitu. Soalnya untuk polikarbonat itu kan udah cukup flexi ya materialnya ya. Jadinya gue nggak terlalu perlu pakai gituan buat achieve yang gue mau. Nih gue tunjukin nih, se-flex apa dan se-bouncy apa. Dan ya, bisa kalian lihat sendiri, itu sangat amat flexi dan sangat amat bouncy, dan ya. Oke, sambil ngomongin plate, gue sekarang bakal ngomongin gasketnya sendiri yang ditempelin ke plate. Untuk gasketnya ini nih, gue menggunakan gasket dari keyboard D65, itu bisa dibeli dari KB Defense, biasanya in stock. Dan gue pakai ini nih gara-gara tadi, in stock dan readily available. Terus untuk ukurannya itu panjangnya 60 mm dikali 4 mm untuk lebarnya. Dan untuk tingginya itu 3 mm. Kebeneran, untuk gasket ini nih gue potong, karena gue baru tahu gue nggak jago nempelnya. Jadinya daripada nabrak ke samping case-nya, jadi mending gue potong aja. Nah, terus sekarang ke switch-nya. Setelah gue pelajarin lebih dalam lagi dan dapat informasi dari beberapa tahun lalu juga bahwa kalau misalnya gasket mounted keyboard itu optimalnya tuh katanya pakainya linear. Terus kebenaran gue nggak punya keyboard yang menggunakan switch Jawik. Jadinya gue akhirnya ngebeli Jawik White. Untuk switch-nya itu, gue mengganti springnya dari 35 gram ke 62 gram biar bisa dipakai. Karena spring 35 gram tuh ya, kalian tahu sendiri lah, entengnya setengah mati. Dan untuk switch ini gue menggunakan jasa loop karena gue jujur aja lagi malas ngeloop. Dan ternyata hasilnya cukup bagus. Buat link pembelian switch dan lain-lainnya gue taruh di deskripsi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai jasa loopnya atau kalian mau beli switchnya, bisa tinggal check out di bawah aja. Kalau untuk switchnya sendiri, bisa gue bilang enak. Gue udah pakai sekitar 2 mingguan sebagai daily driver, dan feel-nya bisa dibilang enak dan gue suka banget. Lanjut dari switch, sekarang kita ke stabilizer. Untuk keyboard ini, stabilizernya tuh kebenaran gue out of budget buat video ini. Jadi gue hanya menggunakan stabilizer stock yang gue clip dan asal loop aja pakai Permatex. Tapi sebenarnya kalau misalnya gue ada budget lebih buat video ini dan gue ada niat, ya gue bakal ngebeli stabilizer yang lain biar lebih optimal. Dan untuk keycap, kebenaran gue lagi ada keycap yang ini yang kagak kepake, jadi gue pakai aja. Dan untuk keycapnya sendiri itu dia Daisape PBT DSA keycap dengan ketebalan kurang lebih 1,5 mm yang udah lama banget gak gue pakai. Kalau untuk keyboard ini, gue tetap nggak rekomen pakai cherry profile karena dia bakal interference yang disebabkan oleh north facing switch. Dia itu bakal nabrak dengan cherry profile yang row 3. Sekarang itu semua udah kelar, gue udah jelasin semua. Sekarang kalian tinggal lihat aja video dari typing testnya dan seperti apa keyboard ini kelihatannya.
Dan ya, kurang lebih untuk video ini kayak begini aja. Kalau misalnya kalian suka dengan konten gue, bisa tolong untuk like dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian mau download file-file yang udah gue tunjukin tadi, silakan bisa di-download di deskripsi. Dan juga untuk barang-barang yang bisa dibeli, bisa cek aja di deskripsi. Thank you.